Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Salam, selamat pagi, dan salam bahagia untuk kita semua. Salam sehat dan tetap semangat. Selalu berpengharapan dan tak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yesus Kristus sangat peduli dan mengasihi kita. Sahabat yang baik hati yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita menggunakan waktu sejenak untuk berdoa, membaca, dan merenungkan firman Tuhan untuk kita dengarkan pada pagi hari ini, Sabtu tanggal 7 Mei 2022, yaitu yang tertulis di dalam Kitab Kejadian pasal 35 ayat 2. Demikian dikatakan firman Tuhan. Lalu berkatalah Yakub kepada seisi rumahnya dan kepada semua orang yang bersama-sama dengan dia, jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu. Tahirkanlah dirimu dan tukarlah pakaianmu. Molo di bibeltai didok masongonon. Jadi didok si Jakob ma mandok donganna sabagas. Dohot tusude dongan naik. Pambolok kon hamu ma debatasi leban. Akka na pineop munai. Manguras mahamu jala salini hamu ulos munai. Ido sahatna hatani debata. Sahabat yang baik hati yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Setelah Yakub menipu kakak dan ayahnya untuk mendapatkan hak kesulungan, maka ia sangat ketakutan terhadap kakaknya Esau yang berencana untuk membunuhnya. Atas saran ibunya, maka ia melarikan diri ke pamannya Laban di Haran. Di tengah perjalanan inilah ia berjumpa dengan sebuah pengalaman yang sempat membuatnya terpesona, di mana dalam tidurnya ia bermimpi tentang tangga yang ujungnya sampai ke langit, dan para malaikat turun naik di atas tangga itu. Dalam mimpi itu Allah menyatakan diri kepadanya, dan dua hal yang terjadi di sana adalah ada janji berkat dan penyertaan dari Allah. Kejadian pasal 28 ayat 13 sampai ayat 14. Dan ada nazar dan janji setia dari Yakub. Kejadian 28 dan 22. Setelah selesai semuanya itu, maka Yakub melanjutkan perjalanannya ke Haran. Ia tiba di sana dan bekerja pada Laban. Dan setelah ia berhasil dan menjadi kaya, kira-kira 15 tahun setelah pengalaman di Betel, maka Allah memerintahkannya untuk kembali ke Betel. Kejadian 35 ayat 1. Dan mendirikan mezbah baginya, dan Yakub mentaati perintah Allah itu. Peristiwa kembalinya Yakub ke Betel, Kejadian 35 ayat 1 sampai ayat 15, untuk mendirikan mezbah bagi Tuhan, menunjukkan 3 hal positif tentangnya yang dapat menjadikan pelajaran rohani bagi kita.
Pertama, ia tidak melupakan Betel, lebih kepada Allah di Betel di saat ia telah menjadi seorang yang sukses. 15 tahun yang lalu di Betel ia berjumpa secara pribadi dengan Allah. Waktu itu ia hanya seorang diri, tidak mempunyai harta kekayaan dan bahkan adalah seorang pelarian. Di sana Allah berjanji menyertainya dan ia berjanji untuk setia kepada Allah. 15 tahun sudah berlalu dan sekarang ia bukan lagi Yakub yang miskin dan pelarian. Sekarang ia telah memiliki harta kekayaan yang melimpah, istri dan anak-anak serta budak-budak. Sungguh ia adalah seorang yang sukses dalam hidupnya. Namun, ketika Allah menyuruhnya ke Betel untuk menyembah Allah di sana, ia masih tetap taat. Rupanya, segala kekayaan, kejayaan, dan kesuksesannya tidak sempat menutup mata hatinya untuk dengar-dengaran kepada Allah. Ia menghargai Allah bukan saja ketika ia susah, sedih, miskin, dan ketakutan, tetapi juga ketika ia senang, sukses, dan damai. Adakah sikap ini juga menjadi sikap Anda? Bayangkanlah, 15 atau 25 tahun yang lalu, ketika Anda mungkin berjuang untuk mencari pekerjaan, marhoi-hoi hamu, lahu mangalului parkarejoan. Anda berdoa dan mengharapkan pertolongan Tuhan. Martangia kamu, jana mangido pangurupion ni Tuhani. Anda rajin ke gereja, ringgas dohamu, tu parmingguon. Sekarang mungkin Anda sukses dan jaya. Adakah Anda masih setia kepada Tuhan seperti dahulu? Sonari nunga sukses hamu, jala maduma, toktong dohamu satia tu Tuhan, songon najolo. Sahabat yang baik hati, yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, ia datang ke Betel bersama dengan seluruh anggota keluarganya, bahkan budak-budaknya. Kalau 15 tahun yang lalu ia berjumpa dengan Allah seorang diri saja, maka saat ini ia datang menjumpai Allah di Betel dengan membawa seluruh orang-orang yang bersama dengannya. Ia bisa saja meninggalkan keluarganya di suatu tempat agar ke Betel seorang diri saja. Namun itu tidak dilakukannya. Ia merasa bahwa keluarganya pun perlu mengalami perjumpaan pribadi dengan Allah, sama seperti yang dialaminya. Ia mau agar pengaruh Betel yang dialaminya 15 tahun silam juga dialami oleh istri dan anak-anaknya. Adakah keluarga Anda sudah berjumpa dengan Allah secara pribadi? Jika engkau seorang suami, adakah istri dan anak-anakmu sudah percaya kepada Allah? Molo amahamu, nunga inatamuna, dohot anak komuna porsea tu Tuhani. Jika engkau seorang istri, adakah suami dan anak-anakmu sudah mengalami kuasa Betel itu? Molo sahalak inahamu, nunga amat tamuna dohot anak komuna, nunga makilalahon huaso Beteli. Jika seorang anak adalah orang tuamu sudah dibawa kepada Allah Betel itu, molo anak kon hamu, nunga dibuan hamu na tua-tuamu na tu debata Beteli. Yang ketiga, ia kembali ke Betel dan memperoleh pembaharuan dari Allah. Sewaktu hendak datang ke Betel, ia menyuruh semua keluarganya menjauhkan dewa-dewa asing dari tengah-tengah mereka.
dan menguduskan diri mereka. Dewa-dewa asing itu mungkin menunjukkan kepada dewa keluarga dari Laban yang dicuri oleh Rahel sewaktu lari dari rumah Laban yang bernama Terafim. Kejadian pasal 31 ayat 30 sampai 35. Namun Yakub identik dengan penipuan dan memang ia seorang yang jago dalam hal tipu menipu. Dalam kehidupan seorang pria dewasa, ada 3 orang pria lain yang seharusnya menjadi dekat dengannya, yakni ayahnya, saudaranya, dan mertuanya. Namun sayang, ketiga pria ini semuanya ditipu oleh Yakub. Ia menipu ayah dan kakaknya dalam kasus hak kesulungan. Selanjutnya sepanjang di rumah Laban, tipu menipu sangat lekat dengan kehidupannya. Pertama kali ia yang ditipu dalam kasus Rahel, di mana pada hari pernikahannya Rahel diganti dengan Lea. Kejadian pasal 29 ayat 25. Dan untuk mendapatkan Rahel, ia harus bekerja 7 tahun lagi. Kejadian 29 ayat 18. Selanjutnya, Yakublah yang menipu Laban dalam hal hewan. Kejadian 30 ayat 42. Lalu Laban yang menipu Yakub lagi dalam hal upah. Kejadian 31 ayat 7. Dan akhirnya Yakub lagi yang menipu Laban ketika ia melarikan diri dari rumah Laban. Kejadian 31 ayat 20. Sungguh, jalan hidup Yakub adalah jalan penipuan. Namun dengan kedatangannya di Betel, Allah merubah dia. Ia bukan lagi Yakub yang adalah penipu, melainkan Israel yang artinya pejuang Allah. Kejadian 35 ayat 10. Ia telah mengalami perubahan ajaib. Sahabat yang baik hati di dalam Tuhan Yesus Kristus, adakah sesuatu yang belum berubah dari hidupmu? Arong dope ngolum nasoboi muba? Adakah cara hidup yang lama yang masih tetap engkau peluk? Arong dope gulmit ni ngolum songon ngolu na jolo? Datanglah pada Allah di Betel, maka ia akan membaharui dan menjadikanmu menjadi ciptaan baru. Roma tu debata di Betel. Gabe paubaon na dongolum jala di toppa maho gabe toppaan nain baru. Tuhan pasti menolong kita. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, berilah kami kesempatan yang baik untuk menceritakan tentang Yesus bagi seisi rumah kami dan saudara-saudara kami. Jadikanlah kami selalu hidup menjadi hidup baru. Sempurnakanlah iman kami agar kami benar-benar orang yang percaya kepada Tuhan. Berkati hidup dan kehidupan kami, agar kami selalu memuliakan nama-Mu. Ampuni kami Tuhan dari dosa kesalahan kami, agar kami layak berdoa, memohon kehadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ora salum. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa.